Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil presentasi dari metode penelitian sistem informasi penjualan produk kerupuk berbasis web responsif atas studi kasus UD Sumber Makmur. Dengan saya Siti Tasya Jabar Rahman dengan NIM 171911111 dan teman saya Fatia Fatima Jadatukan dengan NIM 17191183. Dimulai dari bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. UD Sumber Makmur adalah suatu perusahaan yang memproduksi kerupuk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dengan begitu, maka produk dapat bersaing di pasaran. Produk yang dihasilkan UD Sumber Makmur adalah produk kerupuk. Saat ini, perkembangan teknologi sangat pesat dan perannya sangat penting untuk mendukung aktivitas manusia agar dapat mengoptimalkan waktu dengan lebih baik. Salah satunya contoh teknologi yang membantu manusia adalah sistem informasi. 1.2 dan rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 4, yaitu penerapan sistem laporan bulanan, bagaimana bentuk pemasaran, apa saja penerapan sistem login pada admin, dan pelaksanaan pencarian omset. Berikutnya ada 1.3 tujuan. Yang pertama, untuk menghasilkan sistem informasi untuk pengolahan data penjualan produk kerupuk. Yang kedua, untuk memperluas pangsa pasar penjualan produk kerupuk di UD Sumber Makmur. Yang ketiga, customer dapat melihat informasi dan melakukan transaksi pada sistem ini. Yang keempat, diharapkan akan memberikan kemudahan bagi admin dalam melakukan pendataan. Yang terakhir, sebagai laporan bulanan yang rapi untuk instansi. Selanjutnya ada 1.4 manfaat. Manfaat dari penelitian ini untuk menghasilkan sistem informasi penjualan yang efektif yang dikelola penuh oleh seorang administrator dalam mengendalikan semua informasi yang berkaitan dengan tata kelola, data produk, dan data penjualan sehingga dapat membantu admin dan pelanggan. Masuk pada bab 2, tinjauan pustaka 2.1 sistem informasi. Yang pertama, 2.1.1 itu ada definisi dari sistem. Sistem adalah suatu tatanan keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan satuan fungsi dan tugas khusus yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu, menurut Fatansyah 2015. 2.1.2 di sini adalah definisi informasi. Informasi adalah sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut, menurut Abdul Qadir 2002. Selanjutnya ada 2.2 definisi dari web. Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang membuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencarian. Selanjutnya 2.3 definisi bahasa pemrograman. Di sini kita menggunakan dua bahasa pemrograman. Yang pertama adalah PHP. PHP Hypertext Processor adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Sebagai sebuah scripting language, PHP menjalankan instruksi pemrograman saat proses runtime. Hasil dari instruksi tertentu akan berbeda tergantung data yang diproses. PHP juga merupakan bahasa pemrograman server-side, maka script dari PHP akan diproses di server. Selanjutnya itu ada definisi dari MySQL. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS yang multi-alur, multi pengguna dan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Selanjutnya bab 3 ada metode penelitian. 3.1 di sini adalah kegiatan penelitian. Dimulai dari kerangka penelitian. Bisa kita lihat pada gambar samping dengan keterangan hal pertama yang dilakukan sebelum penelitian adalah melakukan observasi. Sini dapat kita lihat secara jelas. Yang kedua, setelah melakukan observasi kita dapat mengidentifikasi masalah yang ada pada perusahaan tersebut. Setelah mengidentifikasi masalah, kita adakan kajian teori atau referensi dan selanjutnya mulai merancang sistem. Setelah sistem jadi, kita melakukan uji coba. Jika dalam uji coba ada yang gagal, maka kita evaluasi perancangan sistem. Jika berhasil, maka langsung melanjutkan implementasi dan setelahnya itu kita menulis laporan penelitian. Untuk selanjutnya ada flowchart admin. Keterangan di sini, yang pertama, admin melakukan login. Jika login berhasil, maka langsung masuk sistem informasi. Jika gagal, maka akan kembali ke halaman awal. Dan yang kedua, jika login berhasil, admin bisa mengolah slider, kelola admin, kelola profil, kelola kategori, kelola produk, kelola cara pemesanan, kelola kontak, kelola pesanan, dan kelola ongkir. Selanjutnya ada flowchart customer.
Keterangan di sini, yang pertama, customer mulai membuka web sistem informasi penjualan kerupuk. Jika customer ingin melakukan pemesanan, maka customer harus melakukan login. Setelah berhasil login, customer dapat memilih produk yang akan dipesan. Dan setelahnya memilih produk, website sistem informasi akan menampilkan keranjang belanja yang berisi jenis, jumlah, dan harga total barang yang dipilih. Di halaman ini ada pilihan pengiriman untuk customer yang diambil barang di toko, bisa COD atau kirim. Selanjutnya, setelah mengisi keranjang belanja, customer dapat melihat detail transaksi. Setelah mendapat detail total transaksi, customer dapat konfirmasi pemesanan dengan mengunggah bukti transfer. Jika sudah mengunggah bukti transfer, customer dapat melihat status transaksinya. Selanjutnya itu ada DVD level 0. Diagram konteks di atas itu menerangkan, yang pertama, customer melakukan login, yang kedua, customer memilih produk pada sistem informasi, yang ketiga, customer menginputkan keranjang belanja, yang keempat, sistem menampilkan detail transaksi yang sudah diinputkan, yang kelima, customer melakukan pembayaran dan mengirim bukti pada sistem, yang keenam, sistem menampilkan konfirmasi pembayaran dan informasi status transaksi, yang ketujuh, admin melakukan login, yang kedelapan, admin mengelola slider, kelola admin, kelola profil, kelola kategori, kelola produk, kelola cara pesan, kelola kontak, kelola pesanan, kelola ongkir, dan kelola ganti password. Setelahnya, yang ke-9, sistem memberi informasi ada transaksi baru ke admin. Jadi langsung ada pemberitahuan. Yang ke-10, admin untuk memvalidasi pembayaran pada sistem. 11, admin menginputkan status transaksi pada sistem. Selanjutnya ada di DVF level 1. Kita bisa lihat pada gambar yang tertera. Dengan keterangan admin melakukan login sistem informasi dengan menginputkan username dan password. Jika admin belum mendaftar untuk login, admin diminta untuk register dan mengisi biodata sehingga mendapat username dan password untuk login. Admin mengelola data pada halaman admin seperti menginput, edit, delete, ganti password, barang, cara pesan, foto, info kontak, kategori, kontak, ongkir, profil, dan slider. Pelanggan melakukan login sistem informasi dengan menginputkan username dan password. Jika pelanggan belum mendaftar untuk login, pelanggan diminta untuk register dengan mengisi biodata sehingga mendapat username dan password untuk login. Pelanggan menginputkan transaksi dan mendapatkan detail pemesanan. Kemudian pelanggan menginputkan bukti pembayaran dan mendapat status transaksi yang sudah dilakukan. Setelahnya, admin mendapat informasi pemesanan baru dan melakukan konfirmasi pembayaran pada kelola data pelanggan. Selanjutnya itu bab 4, hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama ada database sistem informasi penjualan. Setelah melakukan perancangan hasil uji coba pada sistem informasi penjualan produk kerupuk berbasis web responsif, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai 2 fasilitas, yaitu untuk admin dan untuk pelanggan. Jadi di sini tersedia untuk 2 fasilitas. Yang kedua, fasilitas untuk admin adalah pengelolaan data seperti kelola slider, kelola admin, kelola profil, kelola kategori, kelola produk, kelola cara pesan, kelola kontak, kelola pesanan, dan kelola ongkir. Fasilitas untuk pelanggan menampilkan produk dan dapat melakukan transaksi. Dalam pembuatan sistem informasi penjualan ini dibutuhkan basis data yang terdiri dari 16 tabel, yaitu admin, barang, cara pesan, foto, ganti password, info kontak, kategori, konfirmasi, kontak, list pemesanan, ongkir, pelanggan, pemesanan detail, terus profil, dan slider. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Maria Fatimah. Ya, dari database di atas, beberapa tabel tersebut dapat direalisasikan sebagai berikut. Ini tabelnya. Relasi database, yaitu di sini tertera ada kode barang, misalkan 5, ID kategori ada 5, ID admin integernya ada 5, nama barang atau VAPCHAR 20, harga integer ada 10, stok 5, beratnya kita si double, keterangan adalah teks, produk terlaris enumerate. Ya, di sini foto, ID foto itu ada 5, kode barang integer 5, name user name VAPCHAR ada 100. Ya, lanjut. Tabel barang. Pada struktur tabel barang memiliki 9 file, yaitu kode barang, ID kategori, ID admin, nama barang, harga stok, berat, keterangan, dan produk terlaris. Ya, tadi dijelaskan seperti ini. Tabel